kami rekan-rekan guru SDN Sumberwono 3. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Kita nanti berdiskusi tentang rencana program yang akan kita laksanakan untuk siswa kita. Ya. Nanti kita saling sharing, saling tukar pendapat bagaimana agar program ini bisa terlaksana. Baik, kita mulai. Seperti pada yang saya tampilkan ini adalah berbudaya hidup sehat dengan program GEGER. GEGER ini adalah sebuah singkatan, yaitu Gerakan Gemar Berolahraga. Kita lanjutkan. Ini adalah latar belakang dari GEGER, yaitu berawal dari pengamatan dan informasi orang tua tentang peserta didik untuk kegiatan di rumahnya. Karena memang kita ketahui bahwa anak-anak kita, peserta didik kita ini lebih cenderung untuk fokus ke gawai atau HP. Misalnya mereka lebih asik dengan game atau permainan lain, sehingga anak ini bisa dikategorikan tidak bugar atau tidak sehat, sehingga tidak akan timbul budaya hidup sehat. Nah, itu. Untuk itu dari penggalian informasi orang tua, termasuk adanya voice, choice, dan ownership pada peserta didik, bagaimana cara agar mereka gemar berolahraga. Selanjutnya latar belakangnya adalah aset sarana yang dimiliki oleh lembaga. Nah, jadi aset kita mempunyai halaman yang luas, serta itu dekat dengan lapangan dan beberapa alat olahraga yang bisa digunakan. Latar belakang berikutnya adalah dari fenomena itu kita memunculkan sebuah program yang nantinya ini tidak meninggalkan kodrat zaman, yaitu untuk masalah HP dan teknologi. Tetap kita sampaikan, maksudnya kita sandingkan antara kodrat zaman, yaitu gawai teknologi, dengan kebutuhan tentang hidup sehat bagi peserta didik. Kita lanjutkan. Ini juga masih dengan tujuan program. Tujuan program GEGER ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK, khususnya dalam membudayakan hidup sehat kepada peserta didik melalui gerakan gemar berolahraga, yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga sesuai dengan bakat dan minat dari peserta didik itu. Jadi kalau awalnya ini misalkan seperti kegiatan Jumat sehat, itu kan kita yang menentukan, senam pagi misalkan. Jadi semua anak akan melakukan senam pagi. Padahal kadang ada anak yang tidak suka senam. Nah, itu yang menjadi sebuah permasalahan bagi kita. Untuk itu program ini anak-anak melakukan olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalkan peserta ini kok seneng bola voli, jadi pada waktu pelaksanaan nanti ini anak-anak akan melaksanakan bola voli. Ada yang senang bulu tangkis, anak bisa membawa dari rumah membawa raket untuk pelaksanaan bulu tangkis. Selanjutnya ada anak yang tidak bisa olahraga sama sekali, tapi bisa permainan tradisional atau olahraga tradisional. Misalkan kalau olahraga tradisional ini bisa bedan, atau bedan ini kan ada petak umpet, itu termasuk olahraga tradisional. Terus egrang itu juga termasuk olahraga tradisional. Gobak sodor itu juga termasuk olahraga tradisional. Jadi anak-anak tidak difokuskan ke olahraga konvensional, tapi juga olahraga tradisional, sehingga tidak hanya berfokus pada olahraga yang sifatnya konvensional, tapi anak juga bisa melakukan olahraga tradisional sesuai dengan bakat
dan minat dari peserta didik itu. Yang kedua yaitu sebagai budaya positif di sekolah kita. Jadi nantinya akan timbul budaya positif untuk hidup berbudaya hidup sehat. Nah, karena memang anak ini akan senang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, ini meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik, dan menumbuhkan sikap positif dalam mewujudkan generasi yang sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini harapan kita. Jadi tujuan program yang kita buat nanti GGR ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik untuk untuk menumbuhkan sikap positif. Kita lanjutkan. Nah, ini capaian ini adalah langkah-langkah kita nantinya. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, dewan guru, dan untuk mendiskusikan program GGR ini. Pada saat ini kita sudah berkoordinasi dengan kepala dan dewan guru untuk mendiskusikan program GGR ini nanti bagaimana, terus diterapkan hari apa, termasuk jam berapa, itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, ini langkahnya meminta pendapat kepada guru dan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam berbudaya hidup sehat dengan gemar berolahraga. Jadi nanti saya ini nanti menanyakan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam berbudaya hidup sehat. Jadi nanti saya tanya, misalkan, cik ini sama belum olahraga ini ya boleh. Nah, itu misalkan contoh. Jadi secara persuasif dengan metode pendekatan nanti akan saya tanyakan ke beberapa peserta didik. Ini nanti bisa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini yang saya tanya secara random. Ini bagaimana cara membuka sehingga program GGR ini sesuai dengan tadi voice, choice, dan ownership. Voice adalah suara dari peserta didik. Jadi kita buat program bukan untuk kita, tapi untuk peserta didik itu sendiri berdasarkan suara dari mereka atau ide dari mereka. Termasuk choice ini adalah pilihan mereka bagaimana. Karena memang seperti latar belakang tadi, saya sudah tanya jawab dengan mereka. Kira-kira oposisi sama senengi olahraga juga lebih ya. Karena banyaknya macam-macam atau karakteristik peserta didik kita dan macam-macam bakat yang dimiliki, ada yang senang bulu tangkis, voli, terus gobak sodor dan sebagainya. Ini sehingga kita tidak difokuskan untuk salah satu cabur, tapi kita memfasilitasi semua sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat siswa. Selanjutnya mengajak guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan melihat video tentang budaya hidup sehat. Jadi nanti kita menyampaikan sebuah video tentang budaya hidup sehat yang gemar berolahraga. Di situ akan ada video dalam suatu lembaga dengan berbagai macam olahraga yang diminati peserta didik. Jadi semua ini anak melakukan olahraga mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil dari apa yang mereka bayangkan. Jadi setelah mulai melihat video, anak-anak nantinya juga kita ajak untuk membayangkan sebuah video yang telah dilihat, bagaimana situasi, terus alurnya dan sebagainya, sehingga anak akan tahu pelaksanaan program GGR ini nantinya bagaimana. Karena memang program ini ditujukan bukan untuk guru, tapi untuk peserta didik. Jadi peserta didik yang mengusulkan ide, peserta didik yang melaksanakan, dan peserta didik nanti yang mengadakan evaluasinya. Itu lanjut. Masih tetap di langkah-langkah, sudah guru mengajak murid untuk menyebutkan olahraga apa saja yang bisa dilakukan dalam berbudaya hidup sehat. Ini jadi setiap nanti guru ini mengajak, kita tanya berapa siswa, sampai senang olahraga boleh, sampai iso olahraga boleh, itu kita tanya, sehingga nanti dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di lembaga ini
banyak sekali olahraga yang bisa dilaksanakan oleh peserta didik kita. Jadi bukan hanya satu. Bahkan olahraga tradisional ini mungkin banyak yang bisa. Nanti gurunya sebagai pendamping di tiap kelasnya. Jadi kita bermain bersama. Tuh. Guru mengajar didik untuk menentukan waktu dan jadwal. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan guru yang menentukan jadwal, tapi anak kita ajak nanti berdiskusi kira-kira kapan pelaksanaan, jadwalnya bagaimana, terus berapa jam dan sebagainya. Jadi nanti kita rencanakan secara bersama dengan peserta didik, sehingga program ini memang berpihak pada peserta didik. Memberikan kesempatan pada didik untuk membayangkan program tadi, ketika bersama pikiran, harapan dan suara peserta didik. Dia sampaikan tadi, membayangkan anak-anak membayangkan pelaksanaan ini bagaimana. Apa membayangkan misalkan anak nanti membayangkan program ini dilakukan dalam satu tempat atau pokoknya di lingkungan sekolah ini, nanti tergantung suara dari peserta didik. Mohon dilanjut. Nah ini timeline program GGR. Jadi mulai tanggal 1 Agustus kemarin ini sudah menggali informasi kepada orang tua tentang budaya sehat serta kegiatan peserta didik di rumah. Tanggal 5 Agustusnya ini menggali informasi kepada peserta didik. Jadi saya menanya secara random. Jadi anak kelas 1 sampai 8 ini saya tanya tentang choice dan ownership kegiatan budaya hidup sehat. Jadi dari situ, dari dua informasi ini saya bisa istilahnya mewanide dengan program GGR ini untuk memfasilitasi kebutuhan siswa tentang budaya hidup sehat. Karena memang budaya hidup sehat ini bermacam-macam. Ada tentang kebugaran, ada tentang makanan, ada tentang hidup bersih dan lain sebagainya. Dan pada hari ini sesuai dengan mapel yang saya ampu, ini saya fokuskan untuk berbudaya sehat dengan gemar berolahraga. Tanggal 8 Agustusnya ini berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah tentang program GGR. Nah, jadi pada hari ini kita melaksanakan diskusi ini bersama-sama untuk mewujudkan program GGR ini bisa terlaksana dengan lancar sesuai dengan harapan peserta didik. 12 Agustusnya sosialisasi. Jadi tanggal 12 Agustus ini kita sosialisasikan dengan siswa tentang program GGR ini, termasuk pada orang tua. Kalau nanti adanya program GGR ini, ada pelaksanaannya, sehingga anak tahu, termasuk orang tua, kapan dilaksanakannya, itu kita saksikan di tanggal 12 Agustus. Ini nanti untuk sosialisasinya bisa dengan poster, infografis, atau dengan media sosial sekolah. Karena memang sekolah kita ada YouTube, juga IG, termasuk Facebook, dan juga WA yang bisa nanti kita sampaikan secara global. Tanggal 16 Agustusnya ini pelaksanaan program GGR. Jadi rencananya ini adalah tanggal 16 Agustus. Rencananya memang di hari Jumat minggu kedua dalam tiap bulannya. Jadi nanti dalam hari Jumat minggu kedua di tiap bulannya ini kita melakukan olahraga bersama. Jadi dalam satu bulan ini satu kali. Kita awali mungkin dari senam. Setelah itu kita laksanakan olahraga sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Tuh. Nanti kelas 1 misalkan, kelas 1 ini lebih banyak ke permainan tradisional. Ini nanti gurunya juga ikut dalam permainan tradisional itu. Misalkan gobak sodor. Ini nanti gurunya juga ikut atau beda. Mungkin di kelas 2-nya ini beda lagi. Ada anak yang suka lompat tali, tidak apa-apa, gurunya nanti ikut. Jadi kita fokus untuk siswa dengan siswa. Kita hanya mendampingi dan memfasilitasi siswa. Misalkan ada kelas 6 yang tinggi,
Sekarang sepak bola, kita juga ikut nanti sepak bola, atau setidaknya kita mendampingi, mungkin bisa menjadi wasitnya. Jadi satu hari itu kegiatannya hanya olahraga, itu olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga nanti anak akan timbul budaya hidup sehat melalui gemar berolahraga. Karena kalau olahraga sesuai dengan minatnya, ini pasti anak akan lebih antusias atau lebih semangat untuk mengikutinya, daripada kita tentukan seperti setiap harinya senam. Ini anak pasti ada yang tidak semangat. Untuk itu, dari beberapa pengalaman yang sudah kita alami di lembaga ini, untuk itu kita perlu program yang nantinya bisa mengatasi kebutuhan siswa tentang budaya hidup sehat melalui gemar berolahraga. Tuh. Dan yang tadi adalah 19 Agustus. Ini diadakan evaluasi, refleksi tentang pelaksanaan kegiatan dari semua elemen. Jadi nanti kita akan berevaluasi dari Bapak Ibu guru. Saya akan menanyakan bagaimana pelaksanaan program GGR ini. Kita juga menanyakan kepada peserta didik. Kita juga akan menanyakan kepada wali murid atau orang tua termasuk komite. Ini artinya sebagai sebuah acuan bagi saya untuk evaluasi kedepannya agar program GGR ini bisa berlanjut dan berkembang menuju kesempurnaan. Itu harapannya. Kita lanjut. Ini struktur programnya. Jadi program GGR yang akan dilaksanakan merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Jadi bukan intra. Karena kalau intra ini akan sulit. Intra ini adalah pembelajaran atau program inti sekolah, misalkan seperti pelajaran gitu. Jadi saya mengambilkan kokurikulernya. Jadi kokurikuler ini adalah sebuah penguatan siswa dalam budaya hidup sehat. Jadi bukan masuk intra atau ekstra, tapi saya masukkan dalam kokurikuler. Nah, jadi program ini diselipkan antara intra dan ekstrakurikuler. Sasaran program ini yang nanti siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi tidak ada batasan kelas tinggi saja. Jadi semua siswa kita laksanakan program GGR ini setiap Jumat minggu kedua dalam tiap bulannya. Jadi semua nanti kita berangkat bersama, termasuk Bapak Ibu guru. Sebenarnya program GGR ini dilaksanakan setiap bulan, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan alokasi waktu 3 JP. Jadi sekitar 1 JP-nya ini 45 menit. Jadi sekitar 2 jam 25 menit. Nah, ini. Untuk yang lainnya ada kegiatan lain, termasuk istirahat karena hari Jumat ini juga pendek. Misalnya kita laksanakan jam 7:30, kita awali dengan senam pagi. Setelah itu baru kita laksanakan kegiatan olahraga bersama sesuai dengan bakat minat. Nah itu. Terus selanjutnya setelah anak melaksanakan 2 jam 20 menit ini, nah ini kita sisipkan tentang makanan sehat, yaitu kita nanti anak-anak setelah melakukan olahraga bersama, kita siapkan misalkan kacang hijau dalam wadah atau gelas. Ini nanti akan dibagikan ke seluruh peserta didik. Jadi di samping anak setelah olahraga nanti akan mendapatkan makanan bergizi. Untuk tiap bulannya kita ganti, misalnya kacang hijau sekarang, besoknya misalkan susu, besoknya lagi apa dan sebagainya. Ini nanti evaluasi kita untuk tiap bulannya. Karena dari situ nanti timbul antusias dari siswa, akhirnya semangat dalam berbudaya sehat melalui gemar berolahraga. Dari program ini berkolaborasi dengan kepala sekolah guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai pendamping siswa di tiap kelasnya. Nah ini, jadi Bapak Ibu guru kelasnya ini akan sebagai pendamping nantinya. Nanti bisa bertukar, misalkan kelas 1 ingin mendampingi kelas 2 dengan olahraga yang lain, monggo dipersilakan. Pokoknya dalam tiap kelas ini ada yang mendampingi. Itu. Karena kalau tidak kita dampingi anak ini, olahraganya pasti tidak akan terarah. Gitu. Misalkan kalau
gobak sodor, kalau tidak ada wasit atau sebagainya pasti akan tidak terarah, tidak terlaksana gitu. Jadi kalau kita mungkin ikut mungkin lebih baik gitu. Kita bisa juga sebagai pemain, kita juga bisa menjadi wasit gitu. Sehingga anak-anak olahraganya akan terarah. Lanjut. Nah, ini pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki atau sekolah, aset yang tadi disampaikan di awal. Itu memang pertama aset manusianya. Dari kepala sekolah kita juga mendukung tentang berbagai program yang positif untuk kegiatan sekolah. Ini pasti didukung. Selanjutnya ada guru, mereka sejawat yang masih muda semua dan mendukung setiap program. Gitu. Ini adalah aset kita. Serta peserta yang aktif dan semangat. Semangat dalam artian ini bisa kita kendalikan, bukan yang di luar kendali kita. Jadi ini yang dinamakan aktif dan semangat. Di situ ada fisik, kita punya halaman yang luas sehingga program geger ini nanti bisa terlaksana dengan adanya halaman. Karena memang kita punya aset, termasuk beberapa alat olahraga yang bisa digunakan. Nanti bola kita punya, terus bisa bulu tangkis bisa saya siapkan untuk raketnya. Dengan halaman luas ini kita bisa melakukan permainan tradisional dan lain sebagainya. Lompat tali juga bisa karena mempunyai tempat yang cukup luas. Aset sosialnya atau lingkungan alam dulu kita berdampingan dengan lapangan desa. Nah ini, jadi salah satu aset kita adalah berdampingan dengan lapangan desa yang nanti bisa kita gunakan. Misalkan nanti kok mau sepak bola, misalkan kelas 6 dengan kelas 5 kok sama senang sepak bola, nanti bisa kita arahkan, kita tampilkan. Nggak bisa, kita nanti sebagai wasit itu guru. Tuh. Aset sosialnya kita juga bekerjasama dengan warga sekitar dalam keteraturan warga di lingkungan masyarakat. Jadi nanti di lingkungan mereka, di lingkungan didik kita, misalnya ada yang di lingkungannya ada bola voli, pasti kalau di lingkungannya ada bola voli, pasti anak ini lebih banyak ini cenderung ke bola voli. Jadi kita aset kita, misalkan di lingkungan pribadi ini olahraganya bulu tangkis, pasti anak-anak nanti cenderung ke bulu tangkis. Seperti itu. Aset politik ini kita bekerjasama dengan Puskesmas juga untuk memberikan informasi tentang hidup sehat. Dan yang tadi adalah aset finansial. Ini adalah dana utama kita. Jadi setiap kegiatan kita akan gunakan dana BOS ini sebagai bentuk program positif pada siswa didik, sebagai upaya dalam program yang berpihak pada murid. Lanjut. Nah ini rencana evaluasi. Jadi di setiap akhir kegiatan program geger guru melakukan, ini nanti saya meminta umpan balik pada semua warga, pada sekolah, yaitu baik kepala sekolah, guru, dari orang tua dan komite mengenai program yang sudah dilakukan. Kalau memang ada beberapa kendala atau hambatan atau kekurangan dan sebagainya, ini sebagai masukan bagi saya nanti agar pelaksanaan program geger ini selanjutnya bisa sempurna. Berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, komite mengenai proses program geger. Jadi setelah melaksanakan, saya berdiskusi bagaimana pelaksanaan tadi, bagaimana yang lebih baik. Nah ini nanti kita saling sharing. Karena ini adalah program bukan untuk saya, ini program kita semua, program yang kita wujudkan agar memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang tadi adalah melakukan refleksi. Jadi refleksi program ini banyak manfaatnya atau tidak untuk peserta didik. Kalau memang banyak manfaatnya, kita lanjutkan dengan beberapa penambahan yang mungkin bisa menjadi penyempurna dari program ini. Lanjut. Ini kemungkinan tantangan yang mungkin timbul. Nah, penyamaan persepsi. Mungkin dari kita ini guru SD 93, saya menyampaikan program ini pasti ada yang
beda persepsi. Nanti kita musyawarahkan setelah ini bagaimana agar menjadi persepsi yang sama, agar program ini bisa terlaksana sesuai dengan tujuan utama kita tadi, yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik dalam berolahraga. Kemungkinan tantangan yang kedua itu menggali informasi dari orang tua tentang kebiasaan peserta didik di rumah yang terkadang belum mau terbuka. Ini salah satu tantangannya adalah waktu menggali informasi pada orang tua. Kadang orang tua ini istilahnya menutupi kebiasaan peserta didik. Kalau memang senang HP, bilangnya di rumah ya dia tidak main HP. Itu salah satu kendala. Hingga kita membutuhkan orang tua yang terbuka. Sehingga tujuan dari program ini bisa terwujud karena memang informasi dari orang tua di rumahnya anak ini dengan HP-an, lebih fokus pada HP dan sebagainya. Ini kita arahkan ke hal yang lebih positif dengan tidak meninggalkan kodrat zamannya yaitu HP. Yang ketiga, menggali informasi berdidik yang berkarakter pasif. Ini kita sulit menggali informasi pada anak yang pasif. Anak ditanya, sama olahraga apa le? Tidak tahu lah. Ini sulit. Ini mungkin tantangan kita. Sampai kalau olahraga iso, tidak iso kabeh. Nah itu tantangan kita. Pasti ada ya. Itu adalah salah satu kemungkinan tantangan dari kita. Selanjutnya adalah mensosialisasikan program GGM pada orang tua. Ini mungkin dari orang tua setelah kita sosialisasikan, kadang tanggapannya palingnya cuma program itu, tidak tahu tujuannya apa yang mungkin untuk menjadi manfaat bagi peserta didik. Kadang kita program sekolah pakai program sekolah gitu. Padahal sesuai dengan tujuan program ini, kita juga tidak membutuhkan dana dari orang tua. Kita 100% ini adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pendidik dalam hidup sehat. Kita hanya memfasilitasi agar pelajar ini mau berbudaya hidup sehat, yang mana nanti dana utamanya adalah dari bos rek. Itu monggo lanjut. Nah itu, terima kasih sudah berdiskusi dan kolaborasi. Dukungan dan kembali yang positif sebagai penyempurna dan lancarnya program. Nah itu, terima kasih sudah berdiskusi. Untuk itu, dukungan dan kembali setelah saya menyampaikan ini, monggo mungkin ada yang belum sama persepsinya, monggo jadi yang sampaikan. Nanti kita bahas bersama bagaimana enaknya untuk lanjutannya, sehingga pada tanggal 16 ini bisa kita laksanakan program GGR. Atau mungkin dari program ini ada beberapa penambahan. Monggo disampaikan. Monggo Bu Aliman. Monggo Pak Eri. Terima kasih Pak Matur untuk program yang sangat bagus sekali di program GGR ini. Kalau boleh nambahi untuk program ini nanti dilakukan kegiatan bertahap sesuai dengan kemampuannya anak. Jadi kemampuannya anak kelas 1 tidak akan sama dengan kelas 6, kelas 6 tidak akan sama dengan 3. Saya ambil contoh dari latihan berbaris. Berbaris pun itu kita kalau memberi materinya sama, yang ditangkap anak kelas 1 dan kelas 6 nantinya pemikirannya berbeda. Harus ada pelepasan antara kelas 1, 2, dan 3. Begitu Pak Matur, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri atas masukannya. Memang program ini adalah tujuan programnya untuk memfasilitasi. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan kelas 1 ini apa? Tentang gemar berolahraga. Tidak akan sama dengan kelas 2 atau kelas 3. Bahkan sama-sama kelas 1 pun ini kebutuhannya tidak sama. Misalnya anak ini kebutuhannya, saya kebutuhannya hanya untuk olahraga dengan perangkat tradisional. Ada yang satunya sepak bola. Ini juga beda. Nah, disitulah nanti akan timbul namanya kegiatan berdiferensiasi. Bagaimana kita memfasilitasi tentang berbagai macam olahraga sesuai dengan minat. Nah ini, jadi
Tidak harus kita sing sepak bola melo anu aja, melo organisasi itu tidak. Mungkin kita bisa aplikasi. Kita buat misalkan 2 kelompok dulu dalam satu kelas misalkan ya. Nah, sekarang kita beri pilihan dulu organisasi nasional, terus kita pertama tanya-tanya dulu dari jumlah siswa ini lebih banyak mana. Saya langsung Bapak Sodor. Kita coba pilih lagi sampai akhirnya mau merucut. 2 jam 25 menit ini dianggap lama juga lama, sebentar juga ya sebentar. Jadi nanti misalkan Bapak Sodor ini anak semangatnya sudah mulai menurun, kita alihkan lagi, ayo sekarang berarti olahraga yang lain, ayo olahraga yang apa yang mau dilakukan. Nah itu termasuk memfasilitasi kebutuhan usaha didik. Jadi tidak harus kita langsung misalkan Pak bola itu. Jadi kita tawarkan kepada peserta didik untuk memilih olahraga apa yang mau dilakukan. Jadi dalam 1 hari itu bisa 3 atau 2 atau bahkan 5 campur atau kegiatan olahraga yang bisa dilakukan sesuai dengan minatnya. Itu Pak Eri. Mungkin ada yang lain? Bu Yuli? Mungkin? Tidak ada? Pak Rio? Tidak ada? Oke. Terima kasih. Berarti karena persamaan persepsi ini sudah kita lakukan, jadi kita setuju ya, untuk tanggal 16 kita lakukan program geger ini dengan alur yang sudah disampaikan tadi. Jadi pagi kita melaksanakan senam dulu, setelah itu kita keluarkan bersama sesuai dengan kelasnya. Kita juga bisa bertukar dengan kelas yang lain untuk mendampingi. Setelah itu kita berikan asupan gizi secara sangat sederhana kepada siswa. Harapannya memang agar anak ini mau berbudaya hidup sehat. Kalau mau tidak ada yang ditanyakan, kita siap untuk mengaksen program ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Itu sudah disampaikan. Terima kasih atas waktunya sudah berdiskusi dan berkolaborasi. Semoga kita bisa bekerjasama lagi untuk lanjutannya sehingga program ini bisa terlaksana. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.